Nih, gue baca-baca nih, lagi baca-baca soal dampaknya penutupan pelarangan eh, social commerce, TikTok dan Shopee. Sejak pemerintah dengan ada yang diputuskan di rapat terbatas di Istana yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 September 2023 kemarin, melarang semua social commerce itu melakukan perdagangan secara langsung atau juga menjalankan fungsi sebagai e-commerce. Jadi social commerce itu hanya bisa dia melakukan bisnisnya itu melalui jasa dan promosi, tetapi tidak melakukan penjualan langsung dan pembayaran langsung. Nah, itu kenapa itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Karena untuk melindungi dan itu atas respon keluhan dari para pedagang di pasar Tanah Abang yang penjualannya turun drastis, suasananya menjadi sepi. Padahal sebelumnya itu sangat ramai sekali orang ke sana untuk berbelanja barang yang akan dijual kembali oleh mereka. Nah, tiba-tiba ini hilang dan para pedagang di sana pun akhirnya masuk ke social commerce juga yang yang menyelenggarakan perdagangan secara langsung seperti TikTok dan Shopee. Nah, sekarang dua social commerce ini tidak ada lagi menutup. Tetapi apa dampaknya, guys? TikTok bersuara, merespon. Responnya itu adalah pelarangan itu mendapatkan keluhan dari 6 juta orang yang biasa melakukan perdagangan melalui aplikasi TikTok maupun Shopee. Tapi ini yang 6 juta ini khusus untuk yang TikTok ya guys ya. Jangan salah baca soal data ini. Dan 7 juta pembuat kreatornya guys. Jadi berarti ada 13 juta orang yang kehilangan penghasilan karena penutupan ini guys. Nah, kita belum ngerti apakah dengan ditutup ini pasar Tanah Abang sekarang mulai rame. Nah, kita nanti cek guys, apakah berdampak itu. Karena menurut gua bisa jadi bukan persoalan itu guys. Persoalannya adalah barang yang dijual itu produksi dalam negeri itu kalah bersaing dengan harga yang dijual dengan barang import. Jadi barang import itu lebih murah ketimbang barang lokal guys. Kenapa seperti itu? Ya tentunya ini karena barang import itu kan dibuat massal besar sehingga cost produksinya itu kecil. Sementara kita itu costnya besar karena dia memproduksinya terbatas guys. Nah berarti persoalannya itu adalah gimana kita bisa menyaingi barang produk impor dengan kualitas yang sama. Itu guys kuncinya. Kita harus menang bersaing. Kalau kayak gini kita hanya melindungi dari sisi ini kan nggak fair juga guys. Tidak mendidik dan tidak memberdayakan industri di kita guys. Supaya gimana caranya industri di kita ini bisa lebih bersaing dengan produk-produk impor. Dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih murah, dengan bahan-bahan yang lebih kreatif. Dengan gimana juga soal bantuan dari pemerintah misalnya dari sisi soal gimana membuat sebuah barang ini menjadi bisa lebih massal. Artinya dari sisi kredit, dari sisi fasilitas kreditnya guys. Jadi bukan di sisi itu. Contoh nih guys. Gue punya temen anaknya kuliah di kota lain guys. Lo tahu anaknya itu nggak dibiayain orang tuanya kenapa? Gara-gara dia jualan langsung guys. Jadi dia menghidupi dirinya dengan jualan. Jualan di mana? Di tempat kosnya guys. Nah sekarang itu hilang yang kayak gitu-gitu. Dia kehilangan itu pendapatan. Nah itu guys. Tapi apapun guys, karena ini sudah diputuskan kita ikuti aturan pemerintah dan kita lihat bagaimana dampaknya, bagaimana impactnya.
Tapi guys, yang menyedihkannya guys, kalau di Indonesia hanya bicara soal ekonomi guys, TikTok ini sebenarnya sudah meresahkan banyak negara. Minimal itu yang gue catat ini mungkin ada 11 ya yang gue baca nih guys ya. Ini yang gue baca nih misalnya nih. Ini mulai dari, dan lucunya guys, TikTok itu dilarang di negaranya sendiri guys. TikTok itu dilahirkan di China guys. Ironisnya guys, di Cina sendiri itu dilarang guys. TikTok itu. Kenapa? Karena konten-kontennya, banyak konten-konten asing yang dikhawatirkan merusak budaya mereka. Itu guys, bukan persoalan ekonominya guys. Budaya, betapa pentingnya budaya. Kedua guys, ini Taiwan. Terus Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Latvia, Denmark, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia itu melarang TikTok guys. Dengan beragam alasan. Tetapi dari mereka semua ini bukan soal perdagangannya guys. Yang tapi dikhawatirkan soal nilai-nilainya. Dampak kepada nilai-nilai bangsa itu, kepada budaya bangsa itu guys. Bayangkan guys, bangsa yang kita anggap liberal itu melarang karena berkaitan dengan budaya. Yang ketiga guys, pelarangan itu juga terjadi karena diduga itu dimanfaatkan oleh China untuk mengambil data pribadi warga negara mereka. Jadi lebih ke security yang melanggar private. Itu guys. Jadi pelarangan ini bukan persoalan perdagangan guys. Hanya Indonesia yang menutup hanya gara-gara persoalan itu. Tapi gue juga nggak ngerti. Apakah TikTok itu juga di luar itu menjalankan fungsi sebagai e-commerce. Dia tidak semata-mata menjalankan sebagai social commerce. Tetapi yang jelas di Indonesia pelarangan TikTok bukan persoalan budaya tetapi lebih kepada persoalan ekonomi. Jadi melindungi produk-produk lokal. Persoalannya menurut gua guys, budaya pengaruh TikTok dari budaya kita ini juga itu sangat besar. Itu harus dievaluasi oleh pemerintah guys. Budaya itu penting guys. Jangan melulu duit, ekonomi. Apa artinya pertumbuhan 7% kalau manusia Indonesianya bobrok guys. Lo lihat konten-kontennya TikTok gitu kayak apa. Mengerikan guys kalau gua. Oh ya tadi gua belum menambahin. TikTok juga dilarang di beberapa negara karena di situ masuknya unsur-unsur promosi misalnya judi online. Nah itu ada dampak negatif lainnya guys. Tapi gue kembali lagi tadi itu adalah hati-hati dengan pengaruh budaya guys. Jadi menurut gue kita kalau melihat itu kita juga harus kritis. Kita harus usulkan kepada DPR atau kepada pemerintah untuk melihat kalau misalnya kita menganggap bahwa TikTok ini akan berdampak yang sangat buruk kepada kita, budaya kita minta juga TikTok itu ditutup aja sekalian semuanya guys. Kenapa nggak gitu guys? Ini demi bangsa dan negara kita. Oke guys, gimana komentar lo? Komen dong. Saya resah, saya bangga, saya Endra.